Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun Siregar. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswi 2281131395. Saya PPL di Pondok Pesantren Nurul Fuadi Egapo dengan mata pelajaran akidah akhlak. Saksikan video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, coba ibu cek dulu ya kehadirannya. Ya, Bu. Amelia Putri, Ya, Bu. Arya Aditya Rambe, Ya, Bu. Aura Azmi Rambe, Ada, Bu. Ayunda Zulfa Ramadhani, Ada, Bu. Dia Asti Ananta, Ada, Bu. Ferry Madani dari Munte, Ada, Bu. Hera Saifiana, Rizky Habibi Harahap, Ada, Bu. Rizky Jamailan Hasibuan, Keisha Azura Harahap, Ada, Bu. Sofa Mukiah dan Sopang, Ada, Bu. Zulkifli dari Munte. Ada, Bu. Coba kita bahas dulu mengenai sifat wajib bagi Allah. Ada yang tahu ada berapa sifat wajib bagi Allah? Oke, sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu sifat wajib yang 20 itu apa aja? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Iya, Wilma. Wajib kiram bapak mukhalafati warisi qiyamu binafsi wadahnya kebra ibadah ilmu ayat sama basar kalam qadirin murid alimun alim salim basir mutakalim. Oke, berikan dulu tepuk tangannya anak-anak. Nah, sekarang tadi kan Wilma udah memaparkan 20 sifat wajib bagi Allah. Jadi sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu arti dari wujud? Saya, Bu. Apa, Windy? Ada, Bu. Iya, coba setelah itu siapa yang tahu? Kidam. Apa itu ija arti kidam? Sedia, Bu. Bako. Ada, Bu. Ya, coba paparkan dulu artinya sampai mana kamu ketahui. Coba Naila, bako artinya apa? Bekal, Bu. Ya, yang lain? Mukhalafatulil hawadis. Apa arti mukhalafatulil hawadis? Bisa Iya, Amel dulu. berbeda dan cekal. Qiyamuhu binafsihi Ya, Bu. Berbeda dengan sendirinya. Putra. Ya, Bu. Iya, Gita. Aisyah. Iradah. Iradah, siapa yang tahu? Angkat tanganmu. Saya, Bu. Ya, Wilma. Puasa. Apa? Puasa. Berkehendak. Ilmu, coba yang laki-laki. Dari tadi ibu lihat anak perempuan aja nih yang tunjuk tangan. Coba yang laki-laki, tunjukkan dulu pesonamu. Ilmu, apa arti ilmu? Ilmu artinya mengetahui. Iya, kalau hayat? Hayat? Saya, Bu. Iya, pijang. Hidup, Bu. Terus, hayat. Setelah hayat apa? 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 Iya, sami itu artinya? Dengar. Iya, mendengar. Habis sami apa lagi?
artinya yang perempuan. Saya, Bu. Ya, Wilma lagi. Yang berkehendak, Bu. Berkehendak. Setelah itu apa Wilma? Pemilihan, Bu. Ya, jelaskan dulu sama ibu. Yang suasa. Terus. Adil, Bu. Ya, terus. Adil, Bu. Lagi. Ya, paparkan aja gitu Wilma. Hayun, Bu. Hayun artinya apa hayun? Yang melihat, Bu. Yang maha hidup, Bu. Maha hidup. Hidup. Maha hidup. Kemudian apa lagi? Hah? Basir, Bu. Basir, Bu. Sami? Sami'un. Sami'un. Apa arti Sami'un? Yang mendengar, Bu. Maha Mendengar. Iya, maha mendengar. Kemudian basirun. Yang maha melihat, Bu. Iya, mutakallimun. Maha berkata-kata. Maha berkata-kata. Oke, sekarang coba kita cari dulu ayat dari sifat wujud. Itu surah apa di dalam Al-Quran? Oke, sebelum itu coba dulu ibu buat dulu materi tentang klasifikasi sifat wajib bagi Allah. Nanti ibu tulis di papan tulis, siswanya di belakang menulis apa yang ibu tulis. Kemudian nanti baru ibu terangkan, oke? Cut juga. Tuliskan. Agak gini-gini kan nanti bisa dilihat ini, Bu. Ada sini kecap.
Oke, sebelum kita bahas tentang klasifikasi dan sifat wajib bagi Allah, coba kita ulangi sama-sama dulu tadi sifat wajib yang 20 itu. Coba anak-anak coba bacakan satu-satu. Ibu berbarengan aja lah ya, berbarengan aja. Coba 1, 2, 3. Wujud tidak mabok mukhalafatul hawadis qiyamu binafsi wahdaniya kudra irada ilmu hayat sama basir kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita yang pada hari ini, yaitu klasifikasi sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, coba lihat yang sudah Ibu tulis. Sifat nafsi. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Artinya sifat nafsiyah itu adalah hanya satu, yaitu apa? Wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Jadi kita wajib mengimani bahwa Allah itu bersifat wujud. Iya kan? Apabila Allah tidak ada, maka dunia dan alam semesta tidak ada. Coba siapa yang tahu sifat nafsiyah itu di dalam Al-Quran terdapat pada surah apa? Siapa yang tahu, angkat tanganmu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, coba Wilma. Surah Ibrahim, Bu. Ayat berapa Wilma? Ayat berapa Quran surah Ibrahim itu? Ayat 32, Bu. Iya, coba cari dulu di dalam Al-Quran, kemudian bacakan dulu supaya teman-teman yang lainnya bisa tahu. Udah dapat Wilma? Coba bantu sama kawan sebelah. Surah Ibrahim ayat 32 tadi kata si Wilma. Udah dapat? Sudah dapat? Belum, Bu. Quran surah Ibrahim ayat 32. Coba Wilma. Ini, Bu. Pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Mana, Bu? Iya, itu tahu artinya? Tahu nggak artinya Wilma? Enggak, Bu. Oke, Ibu baca dulu ya Quran surah Ibrahim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Coba siapa yang tahu artinya? Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi.
Kemudian baca lagi Wilma. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Iya, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menunjukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menunjukkan pula bagimu sungai-sungai. Oke, sekarang ingat ya bahwasanya sifat nafsiyat itu hanya satu. Ingat ya. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah, yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbi. Ya, coba yang laki-laki, coba baca dulu catatanmu. Apa itu tadi sifat salbi? Yang laki-laki, sifat salbiyah adalah kuat. Coba Alfa. Sifat salbiyah adalah yang laki-laki. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan adanya sifat atau tidak sesuai dengan. Iya, itu artinya sifat salbiyah itu hanya dimiliki oleh Allah, bukan makhluknya. Sifat salbiyah itu apa? Siapa yang tahu? Iya, coba Hafizah. Qidam maqam mukhalafatul hawadisi yang binafsi wahdaniyah. Iya. Kidam, tadi apa kidam? Terdahulu, berarti itu Allah yang lebih dahulu ada dari semuanya, termasuk apa? Allah dulu yang ada kan, baru dunia. Allah dulu yang memakai kata permulaan. Kemudian siapa yang tahu surah yang tentang sifat salbiyah? Iya, Izzah. Coba Izzatul Mar'ah, surah berapa? Surah apa maksud Ibu? Surah Al-Had Ayat 3. Ya, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Artinya apa? Wal awwalu. Apa arti wal awwalu? Dialah yang awal. Wal akhiru. Dan yang akhir. Wal zahiru. Dan yang zahir. Wal batin. Dan yang batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Iya, kalau sifat salbiyah itu ada juga di dalam Quran surah Ar-Rahman ya anak-anak, ayat 27. Siapa yang dapat surah Ar-Rahman ayat 27? Ada yang dapat? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian sifat salbiyah itu terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Ada yang tahu? Siapa? Coba. Siapa tadi yang bicara? Oke, Hafizatul. Iya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga ada sifat apa? Sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani itu, Naila? Coba Naila jelaskan dulu sama Ibu. Sifat ma'ani itu apa?
semuanya adalah sifat abstrak. Siapa yang tahu abstrak? Apa itu abstrak? Abstrak itu adalah lawan kata dari konkret. Siapa yang tahu? Kalau konkret, ini misalnya ini konkret. Konkret itu apa? Apa itu konkret? Apa itu konkret? Apa itu konkret? Iya, jadi kalau sifat abstrak, apa arti sifat abstrak? Berarti kalau konkret nyata, kalau abstrak tidak nyata. Artinya dia tidak dapat dilihat, tidak dapat dipegang gitu ya. Coba Naila baca lagi. Sifat ma'ani adalah sifat abstrak yang wajib bagi Allah, yaitu qudrah, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Perhatikan yang barusan tadi kamu jelaskan. Qudrah, apa itu qudrah? Kuasa. Iya kan Naila? Maksudnya kuasa itu gimana? Siapa yang tahu? Allah itu bersifat qudrah. Apa itu artinya Allah bersifat qudrah? Berkuasa. Berarti maksudnya itu Allah lah yang berkuasa terhadap adanya alam semesta beserta isinya. Iya kan? Kemudian kalau irodah itu apa? Berkehendak. Artinya apa? Berkehendak. Iya, Allah yang berkehendak. Sifatnya bebas. Tidak ada yang bisa melarang Allah. Tidak ada yang bisa melarang. Kemudian tidak ada juga yang bisa memerintahkan atas kehendak Allah itu. Paham? Paham kan? Kemudian ada ilmu, mengetahui. Allah yang maha mengetahui. Hayat, hidup. Iya, hayat itu artinya hidup. Kemudian sami itu apa? Mendengar. Artinya semua suara, baik itu yang jelas, yang samar, atau bahkan yang tidak terdengar oleh manusia sekalipun dapat didengar oleh Allah. Kemudian ada sifat basar. Basar itu apa? Melihat. Jadi kalau kamu ketahui basar itu adalah melihat, siapa yang bisa menjelaskan? Berarti apa? Allah itu melihat apa yang tidak kita lihat, Allah bisa melihat. Iya, kalau kalam berkata-kata, iya berkata-kata. Maksudnya gimana? Gimana? Coba. Gimana maksudnya? Maksudnya itu Allah bisa mengetahui bahasa kita yang jelas, bahasa binatang juga, bahasa tumbuhan juga, iya kan? Oke, kemudian yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah apa itu Juwita? Sifat pengwajib bagi Allah. Wah, dulu suaranya Juwita, kan udah sarapan pagi kan? Sifat maknawiyah adalah sifat yang wajib bagi Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat ma'ani, yaitu koridun, muridun, alimun. Bukan koridun. Kodirun. Anak-anak, kita nggak boleh ketawa ya. Kalau temannya salah, dihargai. Kodirun terus. Muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Oke, sampai di sini penjelasan materi hari ini. Jadi sekarang Ibu mau buat tugas. Ada berapa jumlah kalian di ruangan ini? Ada 12. Coba
Karena berhubung laki-lakinya ada 4, jadi kita buat 3 kelompok, oke? Jadi kelompok pertama yaitu laki-laki, yaitu Alfa, Fairuz, Gibran, dan Farhat. Kemudian nanti ingat ya yang ibu bilang, kelompok kedua Amelia, Juwita, Iza, Naila. Kemudian yang ketiga Windy, Hafizah, Aisyah, dan Wilma. Jadi sekarang ibu mau kalian coba dulu paparkan, nanti tuliskan ada 4 sifat dari wajib itu. Klasifikasinya ada tadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Tadi kan ada ibu jelaskan sedikit tentang bagaimana itu wujud, qidam, penjelasannya, iya kan? Kemudian coba sekarang buat dulu penjelasan dengan bahasa sendiri aja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi kali. Buat pakai bahasa kamu masing-masing. Penjelasan mengenai wujud, qidam, baqo sampai dengan mutakalimun. Paham anak-anak? Paham? Oke, sekarang bentuk dulu kelompok. Kalau bentuk kelompok ibu bilang gimana? Apakah satu di selatan, satu di barat, seperti itu? Seperti itu? Atau perlu digabung mejanya? Gimana anak-anak? Oke, sekarang gabung dulu mejanya. Kalau tidak, kursinya aja lah yang digabung. Cepat, bergerak yang cepat karena waktu kita terbatas. Cepat yang laki-laki, ini masih pagi ya. Udah? Oh, biar jangan lama waktunya kalian ngerjainnya, jadi ibu berinisiatif dibagi aja tugasnya. Karena sifat nafsiyah itu ada 1, jadi untuk kelompok 1 sifat nafsiyah dan sifat salbiyah yang laki-laki. Kemudian yang kedua sifat ma'ani untuk kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Angkat tangan dulu. Kelompok 2. Kemudian sifat ma'nawiyah untuk kelompok 3. Ibu kasih waktu 15 menit, coba dulu bahas. Kemudian setelah itu nanti siapa nanti yang jadi pembicara di depan, siapa yang jadi anggota kelompok, semua harus berbicara. Ya, paparkan nanti dengan baik. Coba kerjakan. Kan bunyi suara ini.
Sudah siap tugas kelompoknya? Sudah siap anak-anak? Udah. Jadi sekarang kita mulai dulu dari kelompok 1 tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, yaitu wujud sampai dengan wahdaniyah. Siapa di sini yang mau memaparkan tentang wujud idam bako? Siapa? Siapa? Angkat tangannya dulu. Ibu nggak tahu siapa yang mau bicara di sini. Siapa? Oh, Alfa. Coba Alfa. Ya Alfa, coba wujud. Wujud artinya ada sifat Allah yang pertama, ada wujud yakin dan ada kekal sendiri. Ketika percaya pada Allah, ketika dapat merasakan perbedaan dan dari seluruh isi dalam semesta ini. Dua, idam terdahulu. Allah itu terdahulu dan tidak didahului. Sifat salbiyahnya coba Alfa. Ada kidam dan bako. Kidam terdahulu, Allah itu terdahulu dan tidak didahului perbedaannya oleh sesuatu padapun, sebab dia ada zat yang tidak termuluan. Kalau bako, Bako, tugas. Semua ciptaan Allah memiliki masa proses untuk binasa atau hancur. Sedangkan Allah sendiri tidak, sebab dia kekal dan tidak berubah-ubah selama-lamanya. iya, kemudian dia ada mukhalafatul lil hawadith. Siapa yang mau bicara? Iya, coba paparkan dulu hasil diskusi kamu. Atau berbeda dengan semua makhluknya. Allah yang maha mencipta dan mampu menciptakan segala isi di dalam semesta, sehingga zat inilah yang berkuasa membuat segala wujud makhluk di muka bumi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Quran surah Al-Surah ayat 11. Iya, lanjut aja Farhat. Ya mau binafsihi. Yang memiliki berdiri sendiri. Allah berdiri dengan segala kemampuan yang sempurna, sehingga tidak mungkin apapun. Berbeda dengan makhluknya yang hanya bisa mengandalkan pertolongan Allah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah Dia yang maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu. Oke, sekarang wahdaniyah. Wahdaniyah Allah itu esa atau satu. Mustahil jika terdapat dua Tuhan. Apabila hal itu terjadi, maka seluruh alam semesta ini akan hancur dan terjadi malapetaka. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan lain selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Surah Al-Anbiya ayat 9. Udah Farhat? Sudah siap Farhat? Sudah, Bu. Oh, sudah. Jadi kelompok lain ada yang bisa menjelaskan atau menambahi lah Ibu bilang tadi. Menambahi tentang pemaparan dari si Alfa dulu mengenai wujud dari sifat nafsiyah. Ada yang bisa menambahi? Ada yang bisa?
Wujud maksudnya Bu, Allah itu ada gitu. Coba siapa yang bisa? Siapa yang bisa, ada nggak dari kelompok 2? Kelompok 2 coba kasih tahu dulu Ibu. Coba kelompok 2. Wujud itu berarti Bu, Allah itu ada. Kemudian kalau kidam Bu, Allah itu apa arti kidam tadi? Apa arti kidam? Hah? Kidam. Apa arti kidam? Sedia. Kemudian bako kekal, artinya Allah yang pertama ada, kemudian Allah itu akan selalu ada, tak pernah ada akhirnya, iya kan? Kemudian mukhalafatul hawadis. Tadi coba kelompok 3 jelaskan dulu, kasih dulu masukan. Mukhalafatul hawadis, cepatlah kelompok 3. Iya, kalau qiyamuhu binafsihi wahdaniyah esa. Kemudian sambung ke kelompok 2 mengenai sifat ma'ani. Ada dia qudrah, iradah, ilmu, hayat, sami', basar dan salam. Siapa di sini pembicaranya? Tunggu, belum mau tahu kan siapa yang mau bicara, siapa yang mau berbicara? Amel, kemudian siapa lagi? Jangan cuma si Amel. Kalau kelompok itu kerjasama. Iya, Nela. Coba pertama Amel, jelaskan dulu tentang qudrah. Dan tidak ada yang mampu menandinginya, mulai dari manusia sejak zaman kenabian sampai saat ini. Dia yang hidup dari langit dan banyak kali. Setelah itu iroda. Enggak, dulu misalnya si Amel 3 sifat wajibnya, si Naila entah 2, entah nanti si Ija 1, si Juwita 1, enggak dibagi gitu rupanya. Bagi kan, coba 2-2 aja dulu satu orang. Nanti kalau ada lebih buat dia jadi 3. Iroda, berkehendak. Allah mempunyai sifat berkehendak, sehingga ada dikehendaknya mutlak dari Allah dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi atau melarangnya. Iya, iroda. Kemudian siapa lagi tadi tentang ilmu? Ya Juwita, cepat Juwita. Ilmu mengetahui. Manusia perlu belajar supaya mendapat pengetahuan dan ilmu, tetapi tidak dengan Allah, karena Dia yang Maha mengetahui segalanya, apapun yang terjadi di langit dan di bumi. Hayat hidup. Allah Ta'ala adalah Maha hidup, sebab hanya Dia yang kekal dan abadi. Allah juga yang mampu menghidupkan segala sesuatu tanpa didahului olehnya, tentu tidak akan ada hidup seperti saat ini. Ya, coba Naila, Kami dan Basir. Sampai ialah mendengar apapun suara yang diucapkan mulutnya, hanya Allah sebaik-baiknya Maha mendengar. Meski itu tanpa suara, Dialah yang Maha mengetahui. Basar ialah melihat segala sesuatu, hal kecil besar bahkan tersembunyi, semua itu dapat terlihat jelas oleh Allah tanpa perlu ada. Itu kelompok 3 ngapain? Kenapa ada diskusi di atas diskusi itu? Dari penglihatan Allah. Oke, sekarang Ija.
kalam atau berkata-kata atau berfirman, dan seperti manusia yang perlu belajar lebih dahulu untuk bisa berkata sesuatu. Allah berkomunikasi dengan bahasanya yang disebut kalam ataupun mendengar. Allah berfirman melalui kitab titipan oleh pertama para nabi Al-Quran menjadi tanda keberadaan Allah, bukti bahwa Allah berkata-kata atau berfirman. Sudah? Sekarang ada yang mau bertanya ke kelompok 2. Dari kelompok 3, coba dulu tanyakan. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Kelompok 3? Ada? Atau udah paham semua? Oh, ibu lupa, rupanya murid ibu pintar-pintar sekali ya kan? Sekarang ke kelompok 3. Coba kelompok 3. Siapa pembicaranya pertama? Ya, Wilma, coba Wilma. Wilma. Ya, tentang sifat ma'nawiyah ada qadirun, yuridun, alimun, hayyun, syami'un, basirun, dan mutakallimun. Wilma, 2 sifat wajib aja, Bah. Qadirun dan muridun. Qadirun adalah yang kuasa. Allah adalah Tuhan yang berkuasa di seluruh alam semesta. Hanya Allah yang mencipta segala sesuatunya. Muridun maha berkehendak. Semua yang ingin dikehendaki oleh Allah dapat terjadi atas izinnya sendiri. Tanpa ada yang bisa menolakkan tidak atau kehendaknya. Udah? Sambung. Siapa lagi? Ya, Aisyah. Manusia yang makhluk ciptaan Allah memiliki keterbatasan dalam mengetahui sesuatu, namun tidak dengan Allah yang tidak diketahui makhluknya mesti telah diketahui olehnya. Ayat Maha. Allah adalah satu-satunya dan Maha Hidup dan mampu menghidupi. Sifat ini sama dengan kekal, yaitu abadi dan tidak akan musnah. Dia selalu mengawasi hamba-hamba yang tidak pernah tidur. Oke, lanjut. Pendengaran makhluk ciptaan Allah sangat terbatas. Dan dengannya yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tak ada sesuatu pun yang terlewatkan dari Allah dan tidak ada yang dapat melampaui pendengarannya. Rasulullah. Hanya Allah yang mampu melihat dan mengawasi berbagai keadaan setiap umat dan seluruh alam semesta. Untuk itu sudah seharusnya kita selalu berbuat kebaikan. Ya, lanjut. Coba Hafizah. Mutakallim. Muslim ke-20 berwajib orang yang mengaku yaitu zat maha berkata-kata atau berfirman. Bagaimana firman Allah telah tertulis dari seluruh isi Al-Quran yang ada. Udah? Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 3? Ada? Mengenai qadirun, muridun, alimun, hayyun, syami'un, basirun, dan mutakallimun. Ada yang mau ditanyakan? Berarti udah paham. Kalau kelompok 1 ada yang mau ditanya kepada kelompok 3? Ada? Oke, jadi berarti kalau sudah selesai diskusinya tidak ada yang bertanya, berarti Ibu dapat menyimpulkan bahwasanya kalian sudah paham, iya kan? Sudah paham ya kan? Oke, sekarang tugas di rumah kalian harus menghafal 20 sifat wajib itu. Pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan meminta kalian satu persatu untuk mempresentasinya ke depan kelas. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Segala kesalahan itu adanya dari Ibu. Oke? Sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, marilah kita ucapkan